Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali bersama berserah di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali kami merenungkan firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh memahaminya di dalam pimpinan-Mu dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita terambil di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 hingga ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Mereka hanya dapat hidup 3 hari tanpa bernafas, bisa bertahan hidup 4 menit, tetapi manusia tanpa harapan hanya bisa bertahan dalam 1 detik sudah mati. Kenapa manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan? Karena harapan adalah pijakan atau tujuan seseorang dalam hidup ini. Jika seseorang tidak memiliki harapan di dalam hidupnya, maka orang tersebut tidak memiliki semangat juga di dalam hidupnya. Karena itu, semua orang pasti memiliki harapan di dalam hidupnya, karena harapan itulah yang membuat seseorang dapat berjuang dan semangat menjalani hidupnya. Seperti dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, sesuai dengan judul yang diberikan LAI, berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan siapa? Dan kepada siapa kita berpegang teguh? Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ini, ayat 9 hingga ke-20, bagaimana penulis menekankan kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti kita dapatkan. Tetapi pengharapan yang kita dapatkan di dalam dunia ini yang berujung kepada ketidakpastian yang kita dapatkan. Kepastian apa yang kita dapatkan di dalam Tuhan? Yang pertama, yang pasti kita mendapatkan jaminan keselamatan. Tidak ada satupun yang mampu memberikan pastian di dalam hidup ini setelah kematian. Tapi setiap orang di dalam Kristus ada jaminan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selain kepastian akan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, Tuhan juga memberikan pengharapan bahwa Dia akan menolong kita. Karena di satu sisi, kita pasti mengalami yang namanya penderitaan atau pencobaan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita harus menaruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Dan dari situlah kita akan melihat bahwa Tuhan mampu menolong kita. Seperti di dalam satu pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi yang Ia janjikan adalah menyertai kita dan menolong kita senantiasa. Karena itu, bersandarlah kepada Tuhan. Seperti salah satu contoh yang kita boleh lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ini, yaitu Abraham. Di mana Abraham menaati akan perintah Tuhan dan dia menerima janji itu di dalam hidupnya.
Salah satu janji yang Tuhan berikan kepadanya adalah seorang anak. Jadi apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam hidup ini, pasti Dia akan genapi. Berbeda dengan janji-janji yang kita terima di luar Tuhan, di dalam dunia ini. Pasti berujung kepada penyesalan dan tidak akan pasti kita dapatkan. Inilah keyakinan kita bersama bahwa Tuhan memberikan janjinya kepada kita dan Dia akan menggenapinya di dalam hidup ini. Jika Tuhan memberikan pengharapan dan janjinya kepada kita, yaitu keselamatan, dan Dia juga akan menyertai dan menolong kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu peganglah janjinya itu dan bersandarlah, percayalah kepada Tuhan, karena Dia akan senantiasa menyertai kita, menolong kita di dalam hidup ini. Seperti di ayat yang ke-19 yang berkata demikian, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Karena pengharapan di dalam Tuhan saja kita bisa kuat bertahan di dalam hidup ini. Maka dari hal itu, mari peganglah itu, bersandarlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kiranya di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada pagi hari ini, memberkati kita, memampukan kita untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan akhir kata dari perenungan ini, saya mau menyampaikan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kesempatannya boleh membagikan renungan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian setiap paginya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan yang kita boleh dengarkan selama ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Amin.